Lagi materi kita, yaitu sekarang adalah fungsi dari manajemen. Jadi manajemen ini memiliki 4 fungsi dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, jadi fungsinya ini ada 4 ya. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga adalah penggerakan, yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Nah, perencanaan ya, sekarang kita akan bahas perencanaan. Jadi biasanya sebelum kita melakukan kegiatan, maka ada baiknya itu dibuat dulu yang namanya perencanaan. Agar apa? Agar semua tindakan-tindakan yang akan kita lakukan, yang akan kita beli, kemudian jika terjadi kesalahan-kesalahan, maka bisa kita atasi dengan adanya perencanaan. Nah, perencanaan sendiri adalah perumusan mengenai tujuan yang ingin dicapai serta tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan memperhitungkan kemampuan yang dimiliki. Jadi perencanaan itu adalah perumusan. Kemudian, kenapa sih harus ada perencanaan? Jadi, pada dasarnya, perencanaan ini dilakukan untuk mencapai protective benefit dan positive benefit. Nah, protective benefit adalah keuntungan yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Sedangkan positive benefit adalah keuntungan dalam bentuk kesuksesan pencapaian tujuan organisasi yang meningkat. Sebenarnya antara protective benefit dan positive benefit adalah sama-sama keuntungan, hanya keuntungan yang dihasilkan berbeda. Kalau protective benefit, keuntungan yang didapat dihasilkan dari terjadinya kesalahan. Kalau positive benefit itu keuntungan yang dihasilkan didapat dalam bentuk kesuksesan pencapaian tujuan yang meningkat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian perencanaan ini ada syaratnya. Jadi ada persyaratan dalam suatu perencanaan. Yang persyaratan yang pertama adalah perencanaan harus mengandung unsur 5W dan 1H. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar 5W dan 1H ini di pelajaran bahasa Inggris. Jadi 5W itu adalah what, why, where, when, who. Sedangkan 1H-nya adalah how. Jadi apa itu what? What ini menerangkan nama kegiatan atau proyek yang akan dikerjakan. Kemudian why menerangkan alasan kegiatan atau proyek tersebut dilaksanakan. Kemudian where menjelaskan tempat kegiatan atau proyek tersebut harus dilaksanakan. Kemudian yang keempat when menerangkan waktu pelaksanaan kegiatan atau proyek tersebut. Kemudian yang kelima who menerangkan orang atau organisasi yang akan menjalankan kegiatan atau proyek tersebut. Kemudian yang 1H-nya adalah how menerangkan cara atau langkah-langkah prosedur pelaksanaan dan anggaran yang digunakan agar kegiatan atau proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu. Kemudian, syarat perencanaan yang kedua adalah rencana harus bersifat rasional, fleksibel, pragmatis, dan kontinu. Rasional berarti rencana tersebut harus dibuat berdasarkan data perhitungan yang matang dan masuk akal. Kemudian kalau fleksibel, rencana harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang selalu berubah. Kemudian pragmatis berarti rencana harus memiliki kegunaan bagi kepentingan masyarakat. Kemudian yang keempat itu continue, berarti rencana dibuat sedemikian rupa sehingga kegiatan yang dilakukan ini dapat berlangsung terus-menerus dan berkelanjutan. Nah, itu persyaratan dari perencanaan. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, dalam suatu kegiatan manajemen tidak hanya dibuat perencanaannya saja, tapi perlu adanya organisasi, karena kan untuk mengerjakan suatu kegiatan atau proyek maka kita perlu yang namanya organisasi.
ya kan? Kenapa sih harus ada organisasi? Agar jelas pembagian kerjanya, pembagian tugasnya, wewenangnya, tanggung jawabnya, sehingga perlu dilakukan pengorganisasian. Nah, organisasi itu adalah suatu sistem kerjasama antara sekelompok orang dan kelompok yang lainnya secara teratur mengenai hubungan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, itu pengorganisasian. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan atau penggerakan. Nah, sebenarnya pelaksanaan atau penggerakan ini berhubungan dengan pimpinan, ya kan? Yang seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa manusia sebagai subjek dan objek, ya kan? Subjek itu adalah pimpinan yang bertugas untuk menggerakkan objeknya. Objeknya tadi adalah bawahannya atau karyawannya. Nah, sebenarnya pelaksanaan atau penggerakan ini penggerakan atau pelaksanaan ini berhubungan dengan atasan. Jadi bagaimana sih caranya atasan tersebut bisa menggerakkan karyawannya? Tetapi proses penggerakan karyawannya ini atau proses nyuruh karyawannya ini bisa dilakukan dengan baik sehingga si bawahan ini tadi atau si karyawannya ini tadi bisa bekerja dengan senang hati dan mengikuti kehendak dari pemimpinnya. Jadi makanya seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat wibawa, sikap yang adil, sehingga bawahannya itu bisa hormat dengan pimpinan. Nah, itu dari penggerakan. Nah, sekarang adalah pengawasan ya. Yang keempat adalah pengawasan dari fungsi yang terakhir. Jadi pengawasan ini fungsinya adalah jadi pengawasan ini adalah kemampuan mengawasi serta memeriksa cara dan peralatan untuk menjamin semua sudah berjalan dengan memusatkan ke arah tercapainya tujuan yang telah ditentukan, sehingga dapat ditetapkan koreksi atau usaha perbaikan selanjutnya. Jadi kan tadi yang pertama perencanaan nih. Jadi kan kalau misalkan kita mau melaksanakan kegiatan atau proyek, yang pertama yang kita harus lakukan adalah merencanakan kan, ini perencanaan. Kemudian setelah dibuat perencanaan, kita bentuk yang namanya organisasi. Kemudian setelah membentuk organisasi, maka kan kalau sudah buat organisasi udah ada pembimbing, udah ada anggota-anggotanya. Nah, bagaimana sih caranya si pemimpin tadi bisa menggerakkan anggotanya itu di penggerakan. Nah, kemudian setelah semuanya sudah terbentuk, maka tugas dari si pemimpin ini adalah melakukan pengawasan terhadap si anak buahnya tadi, si karyawannya tadi, kayak gitu. Jadi kenapa sih dia harus melakukan pengawasannya? Itu tadi, kalau misalkan pada saat proses kegiatan atau proyek tersebut berlangsung, ada sesuatu atau kejadian yang tidak sesuai dengan rencana, maka bisa dikoreksi atau diperbaiki. Nah, kayak gitu. Itu adalah pengawasan. Nah, kemudian pengawasan ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pengawasan langsung dan juga tidak langsung. Kalau pengawasan langsung, si pemimpin organisasi tadi atau pemimpin proyek tadi bisa secara langsung mengawasi ke tempat pelaksanaan proyek tadi. Nah, kalau pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan, baik laporan tertulis maupun laporan lisan.